Juara Piala Eropa akan hadapi kampiun Copa America. Juara Piala Eropa yakni Italia dijadwalkan akan menghadapi juara Copa America yakni Argentina pada Juni 2022 mendatang. Laga ini terselenggara setelah terjadi kesepakatan antara Badan Sepak Bola Eropa yakni UEFA dengan Badan Sepak Bola Amerika Selatan yakni CONMEBOL. Namun stadion dan nama pertandingan tersebut belum resmi ditentukan. Meski begitu, seorang narasumber mengatakan bahwa laga tersebut akan diberi nama Piala Finalissima. Pengumuman ini muncul setelah UEFA dan CONMEBOL menentang keras rencana FIFA untuk menggelar Piala Dunia setiap 2 tahun sekali. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari apa yang disebut UEFA sebagai perluasan kerjasama antara kedua organisasi. Tidak ada nama FIFA dalam penyelenggaraan pertandingan tersebut. FIFA juga mengumumkan bahwa mereka mendirikan kantor bersama dengan CONMEBOL di London yang akan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan proyek-proyek kepentingan bersama kedua belah pihak. Lionel Messi cetak gol perdana bersama PSG. PSG mengalahkan Manchester City dengan skor 2-0 pada matchday kedua fase grup Liga Champions. Messi mencetakkan gol pertamanya di babak kedua pada laga PSG melawan Manchester City tersebut. Gol Messi tersebut memastikan kemenangan Les Parisiens atas tim tamu. Messi menempatkan namanya di papan skor untuk gol kedua PSG di menit ke-74. Gol itu bermula dari kerjasama apik antara Kylian Mbappe dengan dirinya yang diakhiri dengan tendangan ke sudut gawang yang tidak mampu diantisipasi oleh kiper Manchester City yakni Ederson Moraes. Keberhasilan Messi mencetakkan gol di laga ini bukan hanya membungkam cibiran yang mulai mengarahkan kepada dirinya. Gol ini juga bermakna karena tercipta ke gawang yang diarsiteki oleh Pep Guardiola. Diketahui dalam 4 pertemuan dengan klub yang dilatih oleh Guardiola, Messi selalu ikut andil menghasilkan gol. Dengan rincian, Messi berhasil menyerangkan 6 gol dan juga melepaskan 2 assist. Real Madrid ditaklukkan anak kemarin sore. Kejutan terbesar pada laga Liga Champions di hari Rabu adalah Real Madrid kalah 1-2 di tangan klub kecil asal Moldova yakni Sheriff Tiraspol. Ini adalah musim perdana klub kecil itu lolos ke Liga Champions setelah menempuh perjalanan sejak babak kualifikasi pertama. Dengan melakoni 3 babak kualifikasi dan 1 babak playoff, artinya Sheriff Tiraspol sudah jauh lebih lelah daripada semua tim yang lain. Mereka melakukan 8 pertandingan secara total sebelum lolos ke babak penyisihan grup. Menurut laporan dari ESPN FC, klub asal Moldova ini baru didirikan pada tahun 1997 dan nilainya saat ini hanya berkisaran 194 miliar rupiah saja. Nilai tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan Real Madrid yang nilainya mencapai 13,2 triliun rupiah. Itu berarti Sheriff Tiraspol kurang lebih hanya 1% saja dari nilai pasar yang dimiliki oleh Los Blancos. Tetapi meski demikian, Sheriff Tiraspol berhasil menang dengan modal 3 tembakan on target selama 90 menit laga dan mereka berhasil mencatatkan 2 gol. Sementara untuk tuan rumah yang memiliki 31 percobaan gol dan melepaskan 2 tembakan tepat sasaran, tapi hanya 1 gol saja yang diciptakan oleh Real Madrid. Dan gol itu pun lahir dari titik putih yang dicetakkan oleh Karim Benzema. Bos Spotify masih minati beli Arsenal. Di musim panas kemarin, CEO Spotify yakni Daniel Ek membuat sebuah manuver yang sangat mengejutkan. Ia secara terbuka mengakui ingin membeli The Gunners dari keluarga Kroenke. Namun sayang upaya itu mendapatkan penolakan dari pemilik Arsenal. Tetapi menurut berita terbaru dari legenda Arsenal yakni Thierry Henry mengabarkan bahwa Ek tidak patah arang dengan penolakan yang diberikan oleh keluarga Kroenke. Ia menyebutkan sang pengusaha masih akan mencoba untuk mengambil alih Arsenal. Lebih lanjut, Thierry Henry meyakini proses negosiasi pembelian Arsenal ini akan memakan waktu yang cukup panjang. Namun Henry menyebut bos Spotify tersebut akan bersikap sabar untuk bisa mendapatkan The Gunners. Harry Kane sudah tidak betah berada di Tottenham. Performa Harry Kane pada awal musim ini terbukti mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan pada musim yang lalu. Dari 5 caps di pentas Liga Inggris pada musim lalu, Harry Kane sudah berhasil menyumbangkan 5 gol dan juga 7 assist. Namun pada musim ini striker asal Inggris itu belum juga mencatatkan gol ataupun assist di ajang Liga Premier Inggris.
Total dari 8 laga di semua ajang pada awal musim ini, Harry Kane baru menyumbangkan 3 gol. Penurunan performa Harry Kane itu dianggap sebagai dampak dari kegagalan meninggalkan Spurs pada awal musim ini. Dalam wawancara dengan Sky Sport pada pertengahan tahun yang lalu, Harry Kane memang sempat mengaku sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Tottenham. Dengan meninggalkan klub asal London Utara itu, Harry Kane berharap bisa memperbesar peluangnya untuk meraih setidaknya 1 trofi bergengsi. Brahim Diaz semakin gacor bersama AC Milan. Musim panas kemarin AC Milan kembali meminjam Brahim Diaz dari Real Madrid. Kali ini dengan durasi selama 2 tahun. Pemain berusia 22 tahun itu pun menjadi bagian yang sangat penting di skuad Rossoneri saat ini. Brahim Diaz memulai musim ini dengan sangat apik. Sejauh ini dia telah berhasil mencetakkan 4 gol dan juga 1 assist dari total 7 laga yang telah dimainkan. Diaz pun mengakui bahwa kepercayaan dirinya yang semakin tinggi adalah berkat nasihat dari Zlatan Ibrahimovic, sosok yang ia anggap sebagai kakaknya sendiri. Brahim Diaz mengungkapkan bahwa Zlatan Ibrahimovic selalu memberinya motivasi lebih agar bisa tampil secara maksimal di setiap laga. Lebih lanjut, Brahim Diaz juga memuji kualitas dari Zlatan Ibrahimovic yang masih sangat luar biasa di usianya yang kini mendekati kepala 4. Brahim Diaz mengatakan bahwa Ibra selalu membuat perbedaan saat dia bermain ataupun tidak. Bruno Fernandes nantikan aksi Phil Jones di Manchester United. 3 musim terakhir Phil Jones jarang bermain di skuad Setan Merah. Sang bek mengalami cedera kambuhan sehingga ia lebih sering masuk ke dalam ruang perawatan. Setelah tahun lalu absen penuh selama 1 musim, Phil Jones sudah kembali ke tim utama Manchester United. Ia sudah duduk di bangku cadangan saat MU menghadapi West Ham United pada pekan yang lalu. Fernandes menyebutkan bahwa Phil Jones berada di situasi yang sangat sulit setelah terus-menerus dibekap dengan cedera. Jadi ia merasa lega melihat rekan timnya kini bisa kembali merumput bersama Setan Merah. Fernandes optimis bahwa Phil Jones tidak hanya akan menjadi penggembira di skuad Manchester United. Ia meyakini bahwa bek asal Inggris itu akan memberikan dampak yang bagus bagi lini pertahanan Manchester United nantinya. Arsenal tumbalkan Alexander Lacazette untuk Joseph En-Nesyri. Arsenal diketahui tengah berburu striker yang baru. Ada beberapa striker yang dilaporkan tertarik untuk didatangkan meriam London, dan salah satunya adalah sosok racing star dari skuad Sevilla yakni Joseph En-Nesyri. Dilansir dari Estadio Deportivo, Arsenal sedang mempersiapkan rencana untuk mendatangkan sang pemain. Salah satunya adalah dengan cara menumbalkan Alexander Lacazette. Menurut laporan tersebut, Arsenal terkendala harga untuk mendatangkan En-Nesyri. Sang striker sebenarnya siap dilepas oleh Sevilla, namun mereka menginginkan dana sekitar 45 juta euro untuk sang pemain. Sedangkan kondisi ekonomi Arsenal saat ini tidak sanggup untuk mendatangkan sang pemain. Jadi Arsenal saat ini sedang mencari cara untuk bisa mendapatkan Joseph En-Nesyri. Salah satu solusi yang tengah dipikirkan oleh Arsenal adalah melakukan tukar tambah dengan Sevilla. Mereka berencana menawarkan sejumlah uang plus Alexander Lacazette sebagai tebusan untuk Joseph En-Nesyri. Borussia Dortmund mempertimbangkan Anthony Martial untuk gantikan Erling Haaland. Spekulasi mengenai masa depan dari Anthony Martial dengan Manchester United beberapa kali mendapatkan sorotan. Pemain yang berposisi sebagai penyerang itu belum dapat memberikan kesan positif kepada Ole Gunnar Solskjaer. Menurut laporan terbaru menyatakan bahwa Bundesliga bisa menjadi tempat bagi Martial untuk membangkitkan karirnya, dan Borussia Dortmund menjadi klub yang mempertimbangkan peluang untuk mendatangkan mantan pemain AS Monaco tersebut. Dortmund berpendapat bahwa Martial memiliki potensi sebagai pengganti Erling Haaland. Erling Haaland memang sering dikabarkan akan henggang dari Signal Iduna Park. Bintang asal Norwegia itu diwartakan bisa pergi pada musim panas mendatang. Data terbaru The Borussia merasa mereka memiliki peluang yang memadai untuk membangkitkan karir dari Martial lagi. Karena diketahui Martial sempat menunjukkan permainan yang cukup bagus ketika bermain di timnas. Namun sayang dia tak diberi kesempatan bermain sewaktu ia di Setan Merah saat ini. Real Madrid bidik bek milik Inter Milan. Musim panas ini Los Blancos kehilangan 2 bintangnya sekaligus, yakni Sergio Ramos dan juga Rafael Varane, yang kompak angkat kaki dari Santiago Bernabeu. Untuk itulah Real Madrid kini berusaha mencari bek tengah yang baru. Terbaru Ancelotti sudah menemukan calon bek baru sebagai tandem dari David Alaba.
Pelatih berjuluk Don Carlo itu memerintahkan manajemen Los Blancos untuk menggait bintang masa depan Inter Milan yakni Alessandro Bastoni. Bek tangguh milik Inter Milan itu hampir selalu dipercaya di setiap rezim kepelatihan Labenia Mata. Hingga saat ini Bastoni telah tampil sebanyak 80 kali untuk Inter Milan dengan berhasil mencetakkan 2 gol serta membuat 5 assist. Penampilannya yang solid di lini belakang Inter Milan membuat Ancelotti kepincut untuk segera memilangnya. Dikabarkan Real Madrid bakal melepas tawaran di bursa transfer Januari mendatang. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Semua berita yang kami wartakan kami rangkum dari berbagai sumber media, baik di dalam maupun dari luar negeri. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi olahraga lainnya, jangan lupa mampir di channel partner kami yakni Tahu Sport. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.